Periode transisi itu dimulai dari tahun 1400 sampai 1550. Mengapa disebut sebagai periode transisi? Ini adalah periode yang berada di tengah-tengah pada masa abad pertengahan. Kita tahu ada Geoffrey Chaucer dan setelahnya itu William Shakespeare. Nah, adalah saking kuatnya pengaruh Chaucer pada zaman itu, di mana bahasa itu mulai dibakukan. Jadi kita bisa bayangkan ya, bagaimana di zaman ini itu kita bisa lihat sangat jelas adanya hubungan sejarah yang ada dari Scottish Chaucerian tadi. Salah satu bukti konkretnya ada bahasa itu terjadi karena salah satunya adalah penyebaran kitab agama, pembuat gelak tawa saja sebagai bahan entertain seperti itu. Sampai jumpa di series selanjutnya. Bye! Halo guys, kembali lagi di video channel YouTube aku, Putri Alda. It's been a long time. Dan seperti judulnya, aku akan kembali melanjutkan series yang bertajuk Sejarah Kesusastraan Inggris. Sekarang di part 3, yaitu tentang sejarah kesusastraan Inggris pada masa transisi. Seperti biasa, akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang bagaimana keadaan saat itu atau keadaan-keadaan momen penting yang ikut mempengaruhi perkembangan sastra pada masa itu. Yang kedua, bentuk sastranya mulai dari puisi, prosa, dan seni peran atau drama. Yang ketiga adalah kesimpulan. Langsung saja kita bahas. Oke, pada bagian yang pertama adalah momen-momen penting apa saja yang terjadi pada masa transisi. Periode transisi itu terjadi dari tahun 1400 hingga tahun 1550. Pertanyaannya, mengapa disebut sebagai periode transisi? Ada beberapa faktor sebenarnya yang membuat mengapa masa ini itu disebut sebagai periode transisi. Yang pertama adalah ini adalah periode yang berada di tengah-tengah antara penulis besar. Yang sebelumnya pada masa abad pertengahan kita tahu ada Geoffrey Chaucer, dan setelahnya nanti di series keempat kita akan membahas atau berdiskusi tentang periode Elizabeth, di mana kalian tahu di sana ada penulis besar sekali, yaitu William Shakespeare. Nah, di tengah-tengah ini ada periode yang disebut periode transisi. Nah, faktor lainnya juga mengapa disebut periode transisi pada abad ini adalah tidak ditemukannya sastrawan yang mampu disejajarkan seperti itu, yang mampu dibilang sejajar dengan Geoffrey Chaucer ataupun dengan William Shakespeare, mulai dari jenis karya ataupun pengaruh dari tulisannya ke masa yang akan datang seperti itu. Kenapa? Yang pertama adalah saking kuatnya pengaruh Chaucer pada zaman itu, penulis pada masa transisi ini lebih banyak terinspirasi, sehingga tulisan mereka bisa dibilang tidak terlalu beragam, tidak ada yang mencolok daripada yang lainnya karena pengaruh Chaucer tadi. Jadi tulisannya masih mengikuti tema yang mereka tulis, juga masih seperti Chaucer, seperti itu. Yang kedua adalah terjadinya transisi bahasa. Bagaimana yang kita tahu, di sini terjadi proses yang lumayan cukup menarik, di mana bahasa itu mulai dibakukan dan mulai mirip dengan bahasa Inggris modern, sehingga sudah mulai terlihat ciri-ciri perbedaan dari bahasa pertengahan menuju ke bahasa Inggris modern seperti yang kita gunakan saat ini. Yang ketiga, berlanjut dari tidak ditemukannya sastrawan yang mampu disejajarkan dengan Chaucer ataupun Shakespeare, itu terlihat dari karya mereka sangat Chaucer seperti itu. Bahkan saking terinspirasinya para penulis zaman dahulu pada zaman transisi ini, di tanah Skotlandia itu ada sekelompok grup penyair yang menyebut diri mereka sebagai Scottish Chaucerian seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, bagaimana di zaman itu pengaruh Chaucer itu sangat besar, sehingga membuat susah ditemukannya sastrawan yang bisa dibilang memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi tidak ada kesegaran atau pembaruan bentuk sastra, rupa sastra di zaman ini seperti itu, tidak terlalu banyak seperti itu.
Ini juga bisa disebut sebagai proses transisi dan imitasi di kalangan sastrawan. Oke, sekarang kita di part 2, yaitu bentuk sastra yang ada pada zaman transisi. Yang pertama adalah puisi. Untuk membahas puisi pada zaman transisi ini, kita akan kembali ke bagian Scottish Chaucerian tadi. Ada salah satu penyair dari kelompok Scottish Chaucerian ini, yaitu Robert Henryson. Robert Henryson ini sangat mengagumi Chaucer, sehingga bisa kita lihat karya-karyanya amat sangat Chaucerian seperti itu. Salah satu karya Henryson ini yang terkenal yaitu berjudul The Testament of Cressida. The Testament of Cressida ini bertemakan satir, kehidupan yang sengsara, ketidakadilan seperti itu. Dan tokoh utamanya yaitu si Cressida ini sendiri. Yang unik dari karya Henryson ini adalah tokoh si Cressida ini adalah tokoh yang diambilnya dari salah satu karya milik Chaucer. Jadi dapat kita katakan bahwa si Henryson ini berusaha menciptakan kelanjutan dari karya Chaucer yang tokoh utamanya itu adalah si Cressida ini sendiri. Bisa dikatakan bahwa si Henryson ini berusaha menciptakan universe lain dan terinspirasi dari universe milik Geoffrey Chaucer. Dan yang lebih mencengangkannya lagi dari karya The Testament of Cressida ini, bahkan hingga tahun 1711 orang-orang atau kebanyakan orang itu mengetahui bahwa karya ini milik dari Chaucer, bukan dari Thomas Henryson ini. Saking miripnya. Hal itu juga sebagai bukti bahwa pengaruh Chaucer itu sangat besar, sangat kuat, sehingga para penyair di zaman itu susah lepas dari pengaruhnya, susah mencari inspirasi baru untuk menulis sebuah karya sastra seperti itu. Tapi tema dari syair The Testament of Cressida ini sangat mirip dengan Chaucer, di mana tokoh utamanya mengalami kesialan, ada kompleksitas di dalam kehidupan si Cressida ini. Lalu tokoh utamanya juga bukan dari kalangan orang-orang elit, bukan bersifat pahlawan sebagaimana kebanyakan yang dibuat oleh para penyair pada zaman abad pertengahan seperti itu. Mereka terinspirasi dengan penuh moralitas dan romantisasi di dalamnya, yang sehingga si Geoffrey Chaucer itu muncul memberikan sentuhan baru, suatu kesegaran yang akhirnya diikuti oleh si Thomas Henryson ini, di mana dia juga berusaha membuat karya sastra yang mirip, bahkan orang mengira itu adalah karya dari Geoffrey Chaucer itu sendiri. Bentuk puisi yang kedua ada bentuk puisi dengan mimpi atau visi mimpi kita sebutnya. Bentuk dari visi mimpi ini adalah dinarasikan oleh orang pertama, di mana si orang pertama tersebut atau si narator itu menceritakannya seolah-olah dia habis mendapatkan ilham dari mimpi atau sebuah pengetahuan, sebuah wahyu dari mimpi, tetapi dikatakan sebagai visi mimpi karena ada nilai religius, bermoral bagi kelangsungan hidup manusia atau orang banyak seperti itu. Jadi itu seolah-olah seperti mimpi yang didapatkan, padahal puisi ini sendiri itu tidak terjadi atau tidak dituliskan oleh para naratornya ketika mereka terbangun atau ketika mereka habis mendapatkan ilham dari mimpi-mimpinya. Salah satu penyair yang terkenal dengan karya syairnya yaitu bertema visi mimpi itu bernama Alighieri Dante, di mana dia menulis karya visi mimpi yang berjudul Divine Comedy. Puisi yang berjudul Divine Comedy ini menceritakan tentang perjalanan manusia di alam astral ketika dia melalui surga dan neraka. Ketika dia melalui surga dan neraka itu dia terilhami untuk memperbaiki dirinya dan percaya bahwa ajaran agama Kristen itu adalah ajaran yang
benar, seperti itu. Sekali lagi, puisi mimpi ini adalah puisi yang diceritakan seolah-olah seseorang itu sedang terilhami atau biasanya lewat mimpi, makanya disebut dengan puisi mimpi. Lalu tokoh yang kedua ini bernama William Dunbar atau Dunbar, di mana dia juga menulis syair dengan tema yang sama, visi mimpi, dengan judul The Dance of the Seven Deadly Sins, atau bisa kita terjemahkan 7 tarian dosa yang mematikan. Dalam teologi Kristen abad pertengahan, dosa-dosa ini biasanya teridentifikasi menjadi 7. Di antaranya ada kesombongan, ketamakan, nafsu, iri hati, kerakusan, kemarahan, dan kemalasan. Mereka itu disebut mematikan karena dapat membawa jiwa manusia ke dalam kesesatan yang abadi. Namun, kesesatan itu dapat dihalangi atau dapat diperbaiki jika seorang manusia atau orang tersebut benar-benar bertaubat dengan sungguh-sungguh. Di antara ketujuh dosa yang mematikan tersebut, kesombongan atau pride itu sering dianggap yang paling utama, karena itu diyakini yang memotivasi kejatuhan setan atau iblis ke neraka, keluarnya iblis dari surga, seperti itu. Lalu ada kemalasan, di mana kemalasan ini juga dianggap sebagai dosa yang mematikan karena dia menandakan bukan hanya kemalasan tapi kondisi spiritual yang lambat dan putus asa, yang mengancam dan membuat seseorang itu putus asa akan setiap kesempatan untuk mencapai rahmat ilahi. Kemalasan ini mungkin jika dikaitkan dengan kajian psikologi itu bisa dianggap sebagai spiritual dryness atau kekeringannya iman, seperti itu, dimana mereka menyerah kepada hidupnya atau give up, seperti itu, yang membuat manusia bisa jatuh dalam depresi yang membuat dia akhirnya down atau makin tidak berdaya. Ketujuh dosa-dosa mematikan tersebut direpresentasikan menari dengan iblis atau setan. Hal itu bisa kita anggap bagaimana sebuah realisme kehidupan yang kompleks, yang dimana manusia itu selalu akan ada godaan, selalu akan ada masalah di depannya, dan puisi ini bisa dijadikan sebagai suatu pembelajaran atau peringatan kepada manusia tentang akan adanya kejatuhan mereka jika mereka mengikuti ketujuh dari dosa-dosa yang mematikan ini, seperti itu. Lalu kita masuk ke bentuk prosa. Salah satu prosa yang terkenal pada zaman ini itu ditulis oleh Thomas Malory, di mana Malory ini mengangkat prosa yang bertajuk tentang Raja Arthur dan bala tentaranya, atau Raja Arthur dan kesatria-kesatrianya. Berbagai macam karya dari Malory ini memiliki esensi sejarah yang penting dan bahkan lumayan cukup membuat banyak penyair itu terinspirasi, khususnya penyair-penyair di masa yang akan datang. Salah satunya akan ada karya Shakespeare nanti yang akan dibahas, dan penulis-penulis seperti Tennyson, begitu. Salah satu karya prosa yang cukup besar di zaman ini yaitu terjadinya proses penerjemahan kitab Perjanjian Baru yang dilakukan oleh William Tyndale. Nah, proses penerjemahan kitab atau Perjanjian Baru ini akhirnya membuat terjadinya proses transisi bahasa yang kita bicarakan di awal tadi, di mana akhirnya kitab-kitab ini tidak hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan elit atau tingkat atas, namun juga masyarakat biasa, sehingga perkembangan bahasa itu menjadi sangat cepat dan sangat luas karena mereka di sana masih kebanyakan mengimani ajaran agama Kristiani, seperti itu. Yang ketiga adalah bentuk drama. Sebagaimana pada zaman pertengahan drama sudah berkembang sangat pesat, itu juga terjadi di era transisi ini. Drama itu berkembang pesat, salah satunya adalah drama yang bertajuk moralitas. Salah satu drama
moralitas yang terkenal itu berjudul Everyman. Mungkin ini sering didengar oleh kalangan kita semua, yaitu dimana tentang cerita seseorang yang meninggal, lalu semua teman-temannya itu meninggalkannya kecuali amalan baik, seperti itu. Mulai dari kekayaannya pergi, keluarganya pergi, sanak saudaranya pergi, kekasihnya pergi, yang hanya tinggal menemani kita di alam astral atau di alam barzah besok adalah hanya the good deeds atau amal-amal baik kita. Itu adalah tema besar dari karya drama yang bertema moralitas dengan judulnya Everyman ini, seperti itu. Lalu ada jenis drama yang bersifat interludes. Drama interludes ini ada sisi moralitasnya juga ada, keagamaannya pun juga ada, tapi drama yang bertemakan interludes ini lebih banyak digunakan sebagai untuk menghibur para penonton saja, seperti itu. Salah satu drama interludes yang cukup terkenal yaitu berjudul Fulgens and Lacres, di mana itu dituliskan oleh Henry Manuel. Cerita dari drama ini yaitu menceritakan tentang seorang gadis bernama Lucrece yang bimbang karena dipinang oleh dua jejaka, satu dari golongan atas dan satu dari golongan bawah, di mana pada akhirnya dia memilih pasangannya itu dari golongan bawah, seperti itu. Sekarang kita sampai di bagian terakhir atau bagian 3, kesimpulan tentang series sejarah kesusastraan Inggris di era transisi. Yang pertama, kita bisa lihat sangat jelas adanya hubungan sejarah yang ada dengan sastra yang tercipta pada zaman tersebut. Yang pertama adalah pengaruh Chaucer yang besar membuat tidak ditemukannya penyair yang mampu memberikan kesegaran atau dapat disetarakan dengan Chaucer maupun Shakespeare, seperti itu. Buktinya adalah tumbuhnya, berjamurnya penulis yang sangat terinspirasi dengan Chaucer hingga ke daratan Scotland, yang membuat grup atau menyebut kelompok mereka sebagai Scottish Chaucerian tadi. Salah satu bukti konkretnya ada si Robert Henryson tadi, yang dimana karya sastranya bahkan dianggap sebagai karya sastra dari Chaucer. Yang kedua, kita bisa lihat terjadinya transisi bahasa itu terjadi karena salah satunya adalah penyebaran kitab agama yang diterjemahkan, sehingga proses transisi bahasa itu menjadi sangat lumayan cepat karena bukunya atau kitabnya itu dimiliki oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan atas tapi seluruh kalangan hingga kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana masih ada pengaruh moralitas dalam karya sastra dari puisi, prosa ataupun drama, tapi juga ada mulai berkembang ke sisi seperti hanya untuk pertunjukan kesenian atau hanya untuk sebagai pembuat gelak tawa saja sebagai bahan entertain, seperti itu. Oke, sekarang setelah kita bahas semua, sampai pada bagian akhir. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Semoga tidak bosan untuk mengikuti series ini. Dan sampai jumpa di series selanjutnya. Jangan lupa klik dan share jika kalian menyukai video ini. Video ini bermanfaat. Terima kasih.